Surat Ghafir ayat 84 yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sa'ad Murdi. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Nyoto. Sama-sama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan nikmat lain yang tak terhingganya hingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di rumah Al-Sani sebagaimana setiap pada subuh kita belajar dan mengajar Al-Quran per ayat demi ayat. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 84 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Marzayanti. Kita membahas surah Ghafir 84. Nah, kita bacakan tadaburnya setelah kita sudah mendengarkan diskusi secara gramatikal ayat-ayat tadi dan kita lanjutkan dengan tadaburnya. Kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Ketika mereka melihat azab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan yang telah kami persekutukan dengannya. Ghafir ayat 84. Kalimat ini falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab. Falamma itu kata ketika artinya menunjukkan balik hidup, titik balik hidup. Kita seringkali melihat manusia sadar tapi sudah terlambat. Ro'au atau ro'a itu mereka melihat. Iman mereka berbasis melihat azab ya, yang sudah nyata, bukan dengan iman yang gaib. Sedangkan ba'sana, azab kami, ini menunjukkan kekuatan Allah tidak bisa ditolak. Saat manusia melihat azab, kesombongan runtuh total. Iman yang benar adalah sebelum melihat, bukan setelah dipaksa melihat realitasnya. Kemudian qalu amanna billahi wahdah. Mereka berkata kami hanya beriman kepada Allah saja. Di situ amanna, kami beriman. Ini adalah iman darurat, bukan iman yang sajati. Wahdah, itu wahdahu itu satu-satunya. Ini adalah wujud tauhid yang terlambat. Yang terlambat mengakui keesaan Tuhan, itu satunya. Maka
Kalimat amanna billahi wahda, kalimat itu menunjukkan penekanan tauhid di akhir. Hanya ada penguatan. Pengakuan tauhid itu tidak di saat genting, tapi harus tauhid itu bukan sekedar ucapan, tetapi harus hadir dari sebelum ajal atau azab. Jadi sebelum melihat ajal atau azab. Jadi di sini ada perpindahan dari melihat azab menjadi pengakuan iman. Adalah suatu hal yang kontras. Jadi iman dan kafarna itu berlaku kontras untuk memperkuat dramatisasi perubahan sikap. Jadi perubahan sikap dari dari kafir menjadi iman, ada tukaran timbal balik di situ. Kemudian wakafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami ingkar kepada sesembahan kami yang kami persekutukan dengannya. Kafarna kami ingkar. Baru meninggalkan syirik setelah mereka datang azab. Setelah azab datang, kalimat ini singkat namun menggambarkan penyesalan, perubahan mendadak. Jadi tapi itu tidak ketidakbergunaan iman pada saat itu. Kemudian musyrikin, atau orang musyrik itu identitas lama yang mereka sesali, penyesalan tanpa pada waktu itu terlambat itu tidak berguna lagi. Jadi mereka menyesal setelah melihat azab itu. Tapi sudah terlambat. Konsekuensi iman yang terlambat dijelaskan di surah Al-Kafir ayat 85. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira unalika kafirin. Tidak berguna lagi iman mereka setelah melihat azab kami. Yang demikian itu merupakan sunatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Ketika itu rugilah orang-orang kafir. Kafir ayat 85. Dalam surah Yunus ayat 90 dan 91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'auna wa junuduhu wa'adna hatta iza adrakahul raraku qala amantu annahu la ilaha illa lazi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Ini kejadian ketika kami jadikan Bani Israel melihat laut itu, melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menindas. Hingga seketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayakan oleh Bani Israel dan aku termasuk orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Inilah satu iman yang terlambat yang tidak diakui oleh Allah SWT. Adalah suatu penyesalan. Kemudian ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yunus. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta iza khadar ahadahumul maut qala inni tubtu ana walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Tidaklah tobat itu diterima oleh Allah bagi orang yang melakukan keburukan sehingga apabila datang ajal kepada seseorang dari mereka barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia
sementara mereka dalam kekufuran. Kami telah kami sediakan azab yang pedih bagi mereka. Nisa ayat 18. Dan surah Al-An'am ayat 158 Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira ulin taziru inna muntazirun. Mereka menanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu pada hari datangnya. Sebagian tanda tahan Tuhanmu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa iman itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Al-An'am ayat 158. Demikian tadabbur surah Ghafir ayat 84, 84. Mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat apa yang kita tadabburi, apa yang kita diskusikan ini, sehingga pemahaman kita menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan kami dalam menyampaikan ini, dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita mohon ampunan kepada Allah. Ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.